dari kami Muslim FTIP yang luar biasanya GOP masih terus ada ya sampai sekarang. Dari sebelum aku ya pasti GOP masih terus ada, istiqomah terus untuk mengadakan GOP Grand Opening Protein ini. Nah ini yang tadi ditanya sama ini ya, pada tahu nggak sih GOP itu apa? Dan Opening Protein itu ada singkatannya kan? Ya jangan-jangan pada nggak tahu juga nih. Protein itu ada singkatannya kan apa? Jujur aku juga nggak tahu ya Allah, maafin. Iya ini apa coba protein? Jadi iya aku gitu. jadi maba. Jadi maba. Ya jadi ya tadi ya luar biasa masih istiqomah ya, semoga ini menjadi amal jariahnya teman-teman kalian Muslim dan juga ya ngena gitu ya. Jadi maksud dari GOP ini apa ke teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 ya, angkatan 2021. Ya teman-teman, hari ini aku diminta sama ini ya, sama panitia untuk menyampaikan kalau nggak salah tema tentang berprestasi. Iya, tentang berprestasi gitu ya. Gimana bisa menyeimbangkan antara ya hablum minallah dan hablum minannas. Katanya gitu ya di apa namanya? Disampaikan oleh panitia. Nah, jadi mungkin di sini aku mengawali dari mengambil judul ya dari tema tadi ya, kita jadi Muslim yang inspiring dan impactful gitu, menginspirasi dan juga berdampak buat orang. Jadi Muslim bukan hanya jadi Muslim yang biasa-biasa aja, tapi ya menginspirasi dan berdampak buat sekitar gitu sih. Mungkin ya kurang lebih akan seperti itu gitu ya, mengambil judulnya dari tema yang coba diusung gitu ya sama teman-teman GOP. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Next. Tadi udah diperkenalkan sama ini ya. Ini singkat aja sih teman-teman dulu. Mungkin di saat di kampus ya, saat menjadi mahasiswa. Sekarang bukan mahasiswa lagi ya. Mungkin nanti akan jadi mahasiswa lagi di jenjang selanjutnya. Terakhir amanah terakhir di organisasinya menjadi ini ya, Sekretaris Jenderal di BPM Kemang Unpad angkatan 2019. Kemudian 2020-nya alhamdulillahnya sudah lulus nih dari Unpad. Kemudian juga jadi penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara angkatan 9. Dan juga ya sekarang jadi Quranic teacher ya di sekolah. Oke, boleh dilanjutkan, itu singkat saja karena tadi sudah diperkenalkan oleh Aini. Ya teman-teman, kalau kurang lebih dari hari ini ya, mungkin hari ini 30 menit ke depan 3 hal yang akan coba diceritakan, di-sharingkan. Yang pertama tentang time atau self management sih sebenarnya gitu ya, dalam mengatur diri kita. Kemudian yang kedua tentang gimana kita mengenal diri, kemudian akhirnya mengenal potensi. Yang ketiga gimana akhirnya bisa menginspirasi dan berdampak gitu buat sekitar. Selanjutnya Oke, kita akan mulai dari sebenarnya tentang bagaimana mengatur memanage gitu ya. Mengatur atau memanage. Sebenarnya yang diatur tuh waktu atau diri kita. Makanya mungkin aku tulis time or self management gitu ya. Sebenarnya waktu atau diri yang perlu kita manage. Boleh dilanjutkan? Oh iya, ini sih tentang waktu dulu ya. Nah, waktu kan kalau misalnya kita berkaca di Al-Quran ya, banyak sekali Allah tuh bersumpah dengan waktu ya. Al-Fajr, Ad-Duha, Asy-Syams gitu ya. Dan waktu-waktu lain, jadi banyak Allah bersumpah dengan waktu. Nah, kalau Allah sudah bersumpah dengan waktu atau mengawali sesuatu tuh demi masa gitu kan, demi waktu fajar misalnya, demi waktu duha. Nah, artinya waktu-waktu itu menjadi hal gitu. Jadi waktu itu yang namanya waktu, kita tahu ya, waktu itu adalah sebuah nikmat tertinggi sebenarnya. Nikmatnya paling tinggi seorang muslim. Karena waktu kita sama, semua manusia itu punya waktu 24 jam. Nggak ada kan yang beda, semua sama ya. Mau dia muslim atau non-muslim, mau dia kaya, miskin, semua sama. 24 jam. Tapi ada yang membedakan. Seorang muslim itu harus bisa memanfaatkan 24 jam itu menjadi waktu yang berharga, menjadi 24 jam yang berharga gitu. Kalau orang lain atau non muslim mungkin ya udah 24 jam itu berlalu begitu saja, tapi kita selalu berusaha 24 jam itu menjadi waktu yang berkah dan jadi waktu yang berharga. Jadi ya waktu menjadi nikmat tertinggi. Kita tahu itu terutama di zaman pandemi sekarang ya.
waktu menjadi nikmat yang paling besar lah, gitu ya, selain kesehatan ya. Kemudian waktu cepat habis ya kan? Waktu cepat berlalu, nggak nyangka mungkin teman-teman yang tadinya jadi siswa sekarang menjadi mahasiswa, jadi cepat gitu. Ya aku mungkin dari mahasiswa udah nggak jadi mahasiswa lagi, terus ternyata bedanya udah 6 tahun nih sama angkatan 2021 gitu kan. Jadi iya udah cepat berlalu. Dan yang ketiga, ini karakteristik waktu ya, waktu nggak pernah balik lagi. Yang berlalu ya udah biarlah berlalu. Masa SMA udah selesai, sekarang udah masuk di kuliah. Dan yang terakhir, waktu menjadi modal terbaik manusia. Jadi modal terbaik manusia ya kita hidup di dunia ini ya lagi-lagi berpacu dengan waktu kan. Kita nggak tahu waktu kita kapan selesai di dunia ini. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin itu jadi modal kita buat di hari akhir nanti ya, buat nanti di dunia setelah dunia ini ya, maksudnya di akhirat nanti. Terus akhirnya apakah kita perlu mengatur waktu? Ya boleh di next. Ya jadi sebenarnya waktu tidak bisa kita atur. Maksudnya adalah sebenarnya ya udah waktu 24 jam aja gitu. Nggak bisa diubah maksudnya. Nggak bisa jadi 25 jam, 26 jam, 30 jam, nggak bisa kan. Jadi waktu tuh segitu aja. Yang bisa kita atur adalah diri kita untuk bisa memanage waktu gitu. Jadi diri dulu yang diatur atau self management ya. Jadi mengatur diri supaya kita bisa ngatur waktu gitu. Jadi kalau waktu sih emang udah segitu aja, nggak akan bisa diubah sih ibaratnya gitu. Tapi yang paling utama adalah kita atur dulu nih diri kita, self management kita. Lanjutkan next. Nah, maka self management itu apa sih sebenarnya? Singkatnya adalah kita bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, ya. Kalau bisa dibilang panjangnya self management itu artinya kita tahu prioritas, kita tahu apa yang kita pilih, konsekuensinya kayak gimana, tanggung jawabnya. Jadi ya disingkat kita bisa ambil kesimpulan bahwa self management artinya kita punya tanggung jawab sama diri sendiri, baik itu keputusan yang kita ambil atau hal-hal yang kita perlu putuskan gitu. Jadi ke arah sana sih sebenarnya. Bisa dibilang selesai dengan diri sendiri ya, artinya kita sudah belajar memanage diri kita. Gitu. Aspek-aspek self management, SM itu self management ya. Aspek-aspek self management apa aja sih sebenarnya ketika kita berusaha untuk mengatur diri, apa aja yang sebenarnya kita atur gitu ya. Yang pertama ada self motivation. Self motivation itu lebih ke arah bisa motivasi diri, atau singkatnya kayak kita nggak perlu disuruh lagi oleh orang untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nggak perlu disuruh orang tua lagi buat sholat, nggak perlu disuruh orang tua lagi untuk kerjain PR dan lain-lain, udah sadar sendiri. Itu udah, ya itu artinya self motivation ya. Kita udah punya kesadaran lah untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Terus yang kedua, goal setting ya. Kita bisa men-set tujuan, kita bisa menentukan tujuan kita. Walaupun tujuan kita hidup di dunia ini ya sudah jelas ada di Al-Quran ya, untuk beribadah kepada Allah, lagi-lagi ke arah sana. Kemudian ya bisa mengatur atau manage stres kita ya, artinya mengatur emosi, mengatur pikiran, mengatur energi bahkan kayak gitu. Kemudian organization ya, lebih ke arah bisa mengorganisasikan atau mengatur apa ya setiap to-do list yang kita lakukan gitu. Oke, next. Jadi self management atau mengatur diri ya, memanage diri itu menjadi sebuah skill ya. Sekarang skill yang perlu kita asah terus-menerus. Jadi itu nggak instan, nggak langsung kita tahu self management kayak gitu langsung kita bisa ngatur diri dengan baik, nggak langsung ya, tapi dia lagi-lagi belajar, semakin hari semakin belajar. Apa dulu yang perlu kita perbaiki dari diri kita, mungkin bisa diawali dari sana. Self management ini jadi skill yang penting, terutama apa di masa pandemi sekarang, di mana orang-orang WFH ya, WFH atau teman-teman PJJ kali ya, sekolah bahasa PJJ pembelajaran jarak jauh, atau mungkin ya disebutnya teman-teman jadinya kuliah online gitu. Karena dari kuliah online itu ya teman-teman ada dari rumah, bahkan sekarang juga mungkin dari rumah ya, self management jadi skill yang penting. Karena kalau nggak punya self management ya udah waktu kita habis terkuras oleh satu hal yang mungkin sebenarnya ya nggak penting-penting banget, masih bisa kita kerjakan hal-hal lain gitu. Jadi ya tadi karena
karena kita ada di rumah masing-masing gitu ya. Jadi yang bisa ngatur tuh diri kita. Kalau dulu mungkin, maksudku kalau sebelum pandemi kita bisa teratur datang ke kampus jam berapa dan lain-lain gitu kan. Ada temennya mungkin ya, ada temennya juga, ada yang bareng-bareng lah. Tapi sekarang semua sendiri kan, semua sendiri. Jadi itu jadi skill yang penting sih. Pertama ya buat untuk terus kuat menghadapi ya sekarang ini gitu ya. Dan tadi supaya bisa mengatur stresnya gimana, ya balik lagi ke aspek-aspek tadi ya. Terus motivasi, nggak ada temen yang ngajakin ngerjain tugas, bisa nggak kita menyelesaikan itu sendiri, kayak gitu ya. Nggak ada temen yang mungkin kalau dulu ngelaprak bareng gitu ya, ngerjain laprak bareng. Kalau sekarang mungkin ya dari rumah masing-masing, balik lagi ke arah sana sih sebenarnya gitu. Jadi singkat aja sih self-management, tentang self-management. Next. Nah, jadi sebenarnya ada 10 sifat muslim ya, 10 sifat muslim. Salah satunya adalah harisun ala waktihi. Dari 10 sifat muslim itu ada yang disebut harisun ala waktihi, atau artinya teratur dalam urusannya. Teratur dalam urusannya. Ya, atau good time management. Good time management. Jadi bisa ngatur waktu, bisa ngatur diri, dan itu menjadi salah satu ciri hebatnya seorang pemuda. Ya kan. Ini kan salah satu sifat muslim ya. Makanya sebenarnya tadi balik lagi, kalau muslim itu dia bisa memanfaatkan waktu 24 jam itu nggak terbuang sia-sia, ada hal yang dia dapatkan, ada keberkahan di sana. Gitu. Dan gimana caranya bisa mengatur diri, mengatur waktu gitu ya, masuk di dalam sana ya. Yang pertama mungkin ini ya mungkin basic banget, teman-teman udah sering dengar, tahu kekurangan dan kelebihan. Mengenal kekurangan dan kelebihan. Gimana caranya? Mungkin sering ditanya, mungkin kalau dalam sebuah seminar-seminar, kan sebuah kekurangan dan kelebihan. Kadang kita nggak bisa nulis apa kelebihan mungkin ya. Oke, jadi merasa kurang aja gitu ya. Nulis bisa berapa? Bisa banyak. Tapi kelebihan apa ya? Kelebihan yang aku punya bisa kekurangan bisa sampai 10. Kelebihan kok cuma 3. Bisa digali lebih dalam lagi. Jadi maksudnya butuh waktu sih untuk mengenal dan mencari tahu itu semua. Atau kita bisa juga mendapatkan kekurangan dan kelebihan kita tuh kita nanya ke orang lain. Jadi mengenal kekurangan dan kelebihan kita diri sendiri itu penting. Itu yang pertama. Jadi memang diawali dari situ dulu ya, dari situ dulu gitu. Kalau mau memanage diri, tahu kekurangan dan kelebihan. Yang kedua buat skala prioritas. Nah, skala prioritas tuh banyak metode ini masuk ke nomor 3 nanti ya, buat skala prioritas. Nah, skala prioritas di sini tadi tentang manajemen diri kan ya, kepengertian manajemen diri, tahu skala prioritas. Gimana bisa menentukan skala prioritas? Banyak banget metodenya, makanya ada ya di nomor 3, pilih manajemen yang sesuai. Ada Kanban, ada SMART goals. SMART itu strategic, measurable, achievable, aku lupa RT-nya ya kalau nggak salah. Jadi banyak banget sih sebenarnya cara-cara untuk bisa memanage diri. Bahkan metode-metode yang sebutkan tadi ya, Kanban atau SMART itu juga dipakai kalau buat teman-teman dalam bikin proyek gitu ya, atau di sebuah organisasi itu bisa banget gitu. Tapi yang paling sederhana adalah teman-teman tahu nggak yang kuadran 4 kuadran 1, 2, 3, 4 skala prioritas. Jadi membuat 4 kuadran, nanti ada kegiatan yang penting, tidak penting, penting, mendesak, penting, tidak mendesak ya, pokoknya itu bisa dicari ya, gimana sebenarnya bisa metode atau ya Teh. Iya benar bisa bisa dicari gimana cara bikin skala prioritas tuh banyak sebenarnya metodenya, tapi yang paling gampang tadi mungkin ya 4 kuadran itu tuh bisa menentukan. Jadi kita harus bisa menentukan lagi ya, harus bisa menentukan mana yang ini tuh hari ini tuh penting, ini nggak penting, penting dan mendesak, penting tidak mendesak, penting bisa didelegasikan ya, pokoknya hal-hal itu. Nah, tapi mungkin sebelum ke arah sana, kalau teman-teman sebelum ke arah sana, mungkin kita harus bisa tahu dulu cara paling sederhana lagi. Kalau aku adalah, yaudah hari ini kita tahu apa yang mau kita lakukan. Apa yang mau kita lakukan, kita list dulu. Apa yang mau kita lakukan, misalnya ada berapa? Ada 10, misalnya ada 10 ya. Ada 10 hal yang mau kita lakukan. Oke, kita pilih 3 hal yang paling utama. Gitu, 3 hal yang paling utama. Dan berarti fokusnya adalah ketiga hal itu. Gitu. Dan jadi harapannya ketika kita punya
poin-poin apa yang mau kita lakukan atau hal-hal yang mau kita lakukan, fokus kita di hari itu ya cuma mengerjakan hal itu gitu. Jadi tidak terlena oleh yang lain ya gitu sih sebenarnya. Nah, kenapa penting kita menentukan skala prioritas, menentukan prioritas kegiatan di awal hari supaya satu tadi sebenarnya supaya ya nggak kemana-mana, nggak melenceng kemana-mana nih kegiatannya, fokus di situ aja. Sama percayalah kalau kita tidak menentukan apa yang mau kita lakukan, kita akan membuang-buang waktu, membuang-buang waktu dan waktu itu berlalu begitu aja. Itu padahal sebenarnya kita bisa melakukan hal penting gitu. Terus tadi 3 udah ya, nomor 3 itu bisa dicari teknik-tekniknya banyak banget ya. Nomor 4 adalah evaluasi ya. Mungkin teman-teman tahu ya seorang sahabat yang selalu mengevaluasi dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang sekitarnya sebelum mau tidur. Jadi ini juga bisa kita lakukan hari ini, apa saja sih yang udah kita lakukan, dan kira-kira ada nggak sih dari perilaku kita atau kegiatan kita yang menyakiti orang lain dan lain-lain. Jadi itu dia evaluasi, bentuknya bisa macam-macam juga. Oke, next itu tentang manajemen ya. Oke, tadi selesai tentang manajemen diri. Jadi ya lagi-lagi manajemen diri diawali dengan apa? Mengenal kan tadi judulnya, mengenal kekurangan dan kelebihan, mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri ya. Lagi-lagi kita mengenal diri sebenarnya gitu teman-teman, mengenali diri dulu gitu, dan mengenal diri turunannya banyak banget, diawali dari kekurangan dan kelebihan tadi. Terus yang poin kedua kan kita perlu mengetahui potensi ya, tentang potensi. Nah, potensi tahunya dari mana? Tahu dari know yourself ya, mengenali diri dulu. Dan percayalah mengenali diri sendiri itu adalah sebuah perjalanan yang gak akan selesai. Bahkan sampai sekarang pun dengan bertambahnya peran, berubahnya peran teman-teman dari siswa menjadi mahasiswa, itu juga ada perubahan-perubahan yang perlu kita tahu mungkin ya. Gitu. Jadi dengan kita mengenal diri, kita juga akan berusaha untuk mengenal Tuhan kita. Dan akhirnya kita mengenali bahwa ya kita ada di dunia dan di akhirat. Gitu. Ya lagi-lagi karena kita ini ciptaan Allah ya, dengan kita mengenal diri sendiri kita juga mengenal Allah sebagai pencipta kita. Begitu. Oke, next. Jadi kalau kita mau tahu potensi, ya kenali dulu diri kita sendiri gitu. Dan potensi itu apa sih kalau menurut KBBI? Ya potensi itu artinya sesuatu yang bisa dikembangkan, yang ada dalam diri gitu. Ya berarti kan harus kenal dulu ya sama diri. Potensi tadi ya, potensi itu bisa dikembangkan. Dan semua orang punya potensi. Nggak ada yang nggak punya potensi, karena Allah menciptakan kita sepaket nih sama semua support sistemnya sesuai dengan fitrah potensi tadi gitu. Next. Nah, jadi supaya tahu potensi itu gimana ya? Supaya tahu potensi diri atau mengembangkan potensi. Yang pertama, ya kita hilangkan dulu nih semua rasa takut akan kegagalan ya, cara mengembangkan potensi. Kadang kita bahkan belum tahu ya potensi kita apa sih sebenarnya, apa sih yang kita bisa gitu. Kok orang lain udah tahu ya dia mau ngapain, tapi kayaknya aku nggak pernah tahu gitu. Aku nggak pernah tahu atau aku belum tahu apa sih sebenarnya aku suka ya, atau apa ya sebenarnya hal yang bisa aku lakukan yang itu tuh mendukung aku berkarya misalnya gitu. Ya pertama kita harus menghilangkan rasa takut akan kegagalan. Percayalah, cara menemukan potensi juga sebuah perjalanan gitu ya, perjalanan yang mungkin beda-beda tiap orang. Ada yang dia menemukan potensi saat ini passion dia saat umur berapa gitu. Jadi ya kalau belum mengenal potensi, salah satunya adalah cobain semuanya. mencoba banyak hal dan jangan pernah untuk takut akan kegagalan, karena percayalah kegagalan itu adalah sebuah proses yang semua orang ngalamin kok, bukan hanya kamu aja gitu. Kemudian set goals, lagi-lagi apa namanya, menentukan tujuan. Menentukan tujuan di sini sebenarnya bukan tujuan yang ya. Misalnya tujuan kamu apa sih? Ikut organisasi misalnya. Aku pengen bermanfaat buat orang lain. Nah, itu umum banget ya. Bermanfaatnya apa nih? Bagian mana? Atau kadang kita kan suka ditanya ya, moto hidup kamu apa sih? Mau jadi orang yang baik tuh yang kayak gimana gitu. Jadi tujuan di sini bukan tujuan yang umum, tapi tujuan yang rinci. Tujuan rinci gitu. Ya, mau kuliah. Oke, kuliah tujuannya apa?
Ya, itu coba mungkin dipikirkan. Kuliah kalian kalian mau kuliah tujuannya apa? Untuk dapat gelar sarjana, untuk apa? Untuk apa? Beda-beda. Jadi beda-beda tujuannya gitu. Lanjut next. Nah, jadi kita bisa membuat tujuan kecil-kecil sebenarnya sih. Tujuan di sini tujuan umum kita tadi ya, yang misalnya bermanfaat buat orang lain. Oke, itu umum banget. Tapi coba dibuat tujuan rinci atau start with a baby steps. Jadi membuat tujuan kecil-kecil ya, langkah-langkah kecil lah gitu. Terus, nah kan tadi set goals. Set goals itu kan membuat ya, men-setting tujuan. Yang kedua adalah meraih tujuan. Jadi tujuan itu bukan di-setting doang, cuman bukan hanya untuk dituliskan, tapi kita berusaha untuk menuju ke sana. Kadang gitu kan, kadang kita hanya ya udah membuat tujuan, tapi ada nggak sih usaha untuk ke arah sana? Makanya tadi meraih tujuan. Dari mana gimana kita bisa meraih tujuan itu ya, bisa kita mencari inspirasi atau belajar dari orang lain. Oke. Buat daftar pencapaian itu juga bisa menjadi salah satu ya hal yang membangkitkan hal yang atau cara kita untuk tahu potensi, karena kita tahu akhirnya apa aja yang udah pernah kita capai dalam hidup ini. Oke, next. Dan jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Tujuan kita beda-beda sama orang ya, sama teman kita. Bukan tujuan umum ya. Kalau tujuan umum hidup di dunia apa? Beribadah kepada Allah sebagai muslim. Tapi tujuan tadi, mungkin tujuan yang sifatnya spesifik itu pasti beda-beda tiap orang lain. Karena tujuannya beda. Ya tentunya kita nggak bisa bandingin kita sama teman kita dong. Nggak bisa kita bandingin diri kita sama teman kita. Karena tujuannya aja beda. Tujuannya aja beda gitu. Jadi berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa yang mau kita capai, mimpinya pun beda ya. Mimpinya pun beda, cita-citanya beda, tujuannya beda. Tapi bandingkanlah diri kita dengan hari kemarin gitu ya, kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Lihatlah untuk hari esok gitu. Jadi kita suruh Allah minta untuk terus melihat diri kita untuk hari esok, persiapan. Jadi bandingkanlah diri kita dengan kemarin. Hari ini tuh ada perbaikan nggak sih dari hari kemarin gitu. Jadi bandinginnya sama diri sendiri ya, bukan dengan orang lain. Oke, next. Nah, jadi terakhir ya, gimana caranya setelah kita tahu apa tadi, manajemen diri, tahu juga manajemen diri dan juga bisa mengenal diri dan akhirnya tahu potensi. Akhirnya setelah kita mengenal itu semua atau kita belajar untuk mengenal itu, kita bisa berdampak, kita bisa menginspirasi buat orang lain. Oke, next. Oke. Ya, bisa berdampak dan bisa inspirasi buat orang lain. Oke, boleh di next. Oke, ntar ya kalian. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya kita sebagai pemuda, sebutnya pemuda kan ya, atau teman-teman kan udah naik status nih, jadi dari siswa menjadi mahasiswa. Dari siswa menjadi mahasiswa, ada hal-hal yang sebenarnya perlu kita perlu kita pahami gitu ya. Perlu kita usung gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi tadi ya, balik lagi ke inspiratif dan inspirasinya berdampak. Nah, sebenarnya gimana supaya kita, ya gini deh, yang dimaksud dengan menginspirasi dan berdampak itu kayak gimana ya? Kita bisa mempengaruhi orang lain, ucapan dan mungkin tindakan kita tuh bisa membuat orang lain untuk terus berubah, dan ketika ajakan kita diterima, ya akhirnya kita sudah belajar menjadi seorang yang bisa menginspirasi atau berdampak buat orang lain. Inspirasi kan artinya kita punya gagasan dan gagasan kita tuh diterima atau membekas dan ditiru dan akhirnya jadi sebuah perubahan kayak gitu. Jadi inspirasi di sini adalah kita punya gagasan, ulangi lagi, punya gagasan, kemudian kita ajak orang lain dan akhirnya orang lain itu terima dan akhirnya dia berubah. Nah, itu
menginspirasi itu seperti itu gitu ya. Nah, gimana bisa menginspirasi itu beda-beda banget ya tiap orang atau tiap diri kita gitu. Kalau dulu mungkin aku ada beberapa kali aktif di organisasi, ya seperti tadi disampaikan ya sama moderator. Aktif di organisasi, ya aku harap dengan aktif di organisasi itu bisa menginspirasi dan berdampak buat orang lain kayak gitu. Tapi pun misalnya ada teman-teman yang tidak memilih untuk aktif di organisasi, ya itu nggak apa-apa. Misalnya aktif di akademik ya, harapannya dengan kuliah teman-teman teman-teman bisa menginspirasi dan berdampak buat orang lain gitu. Jadi apapun yang teman-teman pilih, jalan manapun, lagi-lagi ya bisa menginspirasi dan berdampak buat orang lain gitu. Makanya balik lagi ke apa tadi bahasanya, hablum minallah hablum minannas. Jadi harapannya hablum minannas tadi ya, inspirasi dan berdampak. Inspirasi dan berdampak itu hablum minannas kita jalan, hablum minannas kita baik, dan tentunya didukung dengan hablum minallah gitu. Jadi ya sebuah pilihan ya teman-teman. Mau nanti kan masuk jadi mahasiswa tuh akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan lah ya, hal-hal yang bisa kita lakukan di luar kuliah yang menjadi sebuah kewajiban dan amanah terbesar dari orang tua. Di luar itu banyak banget hal yang bisa kita lakukan gitu. Mau aktif dimanapun itu banyak banget wadahnya gitu. Dan silakan teman-teman milih itu, tapi balik lagi apa yang teman-teman pilih harapannya itu memang mendukung tujuan, balik lagi ke tujuan tadi ya, mendukung tujuan, mendukung mimpi, mendukung cita-cita teman-teman gitu. Dan ketika itu semua mendukung tujuan mimpi dan cita-cita teman-teman, ya insya Allah teman-teman akan jadi orang yang produktif gitu ya. Teman-teman akan jadi orang yang produktif, dan harapannya lagi, harapan besarnya lagi nih, bisa menginspirasi dan juga berdampak gitu buat orang-orang sekitar gitu. Makanya ada kata penting ya setelahnya adalah produktif ya. Produktif muslim. Jadi seorang muslim yang bukan muslim aja, tapi muslim yang produktif, muslim yang menginspirasi dan berdampak. Pada akhirnya kita berusaha untuk terus mengenal diri kita, dan itu juga sebuah perjalanan di mana kita mengenal Tuhan kita. Dengan mengenal diri, kita juga akhirnya tahu ya apa yang menjadi potensi atau tujuan kita gitu. Oke, mungkin sekian ya dari aku ya. Terima kasih teman-teman, sekian sharing-sharingnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Kembalikan lagi ke